Kasus kali ini merupakan sebuah kasus normal screening pada trimester kedua, di mana pasien ini pernah memiliki riwayat kelainan bawaan pada kehamilan sebelumnya. Pemeriksaan kita mulai dengan melihat struktur dari kepala dan organ di dalam kepala. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tomographic imaging, jadi seolah-olah kita melihat dengan seluruh lapisan di dalamnya, lapis demi lapis, tempurung kepala, struktur otak, pembagian antara dua bagian otak kiri dan kanan ini terlihat dengan jelas, juga strukturnya, cairan di dalam kepala yang normal, tempurung kepala semuanya terlihat dengan normal. Pemeriksaan kita lanjutkan kembali untuk melihat bagian dari otak yang untuk kita ukur adalah bagian dari cerebellum atau otak belakang, di mana bagian cerebellum ini kita bisa amati untuk melihat kesesuaian dengan usia kehamilan. Pasien ini dulu memiliki riwayat kehamilan dengan kelainan kepala hidrosefalus, sehingga si ibu merasa khawatir akan terulang kembali kejadian hidrosefalus. Kita ukur ruangan otak yang kita namakan ventricle, kiri dan kanan dengan batas normal di bawah 10 mm. Sementara cerebellum atau otak kecil bagian belakang ini bisa kita ukur untuk melihat kesesuaian antara haid si ibu dengan usia hamil bayi. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian wajah. Kita bisa amati bagian wajah di mana jari-jari dan tangan terlihat memegang kepala, sementara tangan kanan berada pada bagian muka. Tidak terlihat adanya kelainan baik pada bagian frontal wajah, hidung, tangan, jari-jari, semuanya tampak normal. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian hidung yang kita namakan nasal bone atau tulang hidung. Bagian yang paling utama untuk kita lakukan screening yang berkaitan dengan adanya kemungkinan kelainan genetik seperti Down syndrome. Tulang hidung harus selalu kita amati. Pemeriksaan kita lanjutkan dengan melihat bagian bola mata. Di sini kita bisa lihat lensa mata yang jernih pada kedua bola mata, tulang hidung sudah, lubang hidung atau nostril, bibir atas dan dagu bawah semua terlihat dengan jelas. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian jantung yang kita namakan 4 ruang jantung. Jadi jantung terdiri atau 4 ruang dan 3 pembuluh darah besar utama dan 4 ruang. Jadi 2 bilik dan 2 serambi dengan sekat-sekat yang utuh. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat adanya arus darah abnormal atau tidak, di mana warna merah ini mencerminkan darah yang masuk ke dalam jantung dan biru ini darah yang keluar. Sekali lagi 4 ruang jantung, bilik dan serambi.
Di sini kita bisa melihat lambung yang terisi pada bagian kiri perut dan kandung kemih, di mana apabila kedua struktur ini terlihat artinya proses pencernaan dan berkemih normal terjadi. Bagian memanjang dari seluruh tubuh janin kita bisa melihat aliran darah keseluruhan di tubuhnya. Ini adalah batas diafragma yang memisahkan antara bagian dada dan rongga perut bayi. Kita bisa amati bagian jantung secara simultan sambil melihat aliran darah yang masuk dan keluar dari jantung. Ini adalah arcus aorta, kemudian ini adalah ductus venosus, arteri umbilicus, kemudian ini ada ventrikel kiri, ini adalah bagian jantung yang terlihat normal. Tulang belakang keseluruhan tampak normal. Kelamin bayi laki-laki bisa kita amati dengan jelas. Sementara pada minggu ini testis belum memasuki rongga buah pelir. Testis baru akan turun di sekitar minggu 29 sampai 30. Kelamin cukup jelas bisa kita amati, tidak ada kelainan pada struktur kelamin bayi. Pemeriksaan kita amati kembali untuk melihat struktur kaki, terlihat bersila, di mana ini adalah tali pusat. Kembali kita amati, ini bagian kelamin bayi, tangan, siku, ini lutut, jari-jari terlihat normal. Posisi bayi terlihat bersila. Kemudian kita lakukan pengukuran tali pusat untuk melihat arus darah yang mengalir dari ibu ke bayi, di mana arus darah ini harus selalu lancar, tidak boleh ada hambatan. Air ketuban terlihat cukup mengelilingi bayi. Kemudian pengukuran kita lanjutkan dengan mengukur biometri, lingkar kepala, badan, kemudian tulang paha untuk mendapatkan ukuran janin secara keseluruhan. Kemudian kita dapat taksiran berat janin yang harus sesuai dengan usia kehamilan. Jadi ini adalah usia hamil 24 minggu dengan janin yang normal. Sekali lagi kita amati wajah secara keseluruhan pada akhir pemeriksaan tampak normal secara keseluruhan.